Pernah nggak sih kamu ngalamin sesuatu yang rasanya tuh pas banget sampai kamu mikir, ini nggak mungkin kebetulan deh. Nah, gimana kalau emang bukan? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan yang cukup radikal yang menantang semua yang kita tahu soal takdir, pilihan, dan kebetulan. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung aja masuk ke jantung idenya. Kalimat ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Ini tuh bukan cuma kutipan biasa ya. Ini adalah sebuah tantangan langsung ke kita semua. Gimana kalau yang kita sebut kebetulan, itu sebenarnya cuma karena kita aja yang nggak bisa ngelihat gambaran besarnya, pola besarnya. Ya kan, sehari-hari kita tuh ngelihat hidup kayak kepingan puzzle yang acak-acakan. Ketemu orang nggak sengaja, dapat kesempatan emas tiba-tiba, atau kena musibah yang rasanya kok random banget. Nah, cara pandang inilah yang jadi semacam pengaturan default di kepala kita. Dan ini dia pertanyaan paling dasarnya. Beneran nih hidup kita cuma sekumpulan kejadian acak tanpa makna? Apa kita cuma kayak daun kering yang kebawa angin, entah kemana, tanpa tujuan? Nah, disinilah perspektifnya dibalik 180 derajat. Argumen utamanya adalah jangan-jangan pemahaman kita soal acak itu sendiri yang keliru. Apa yang kita lihat sebagai kebetulan itu mungkin cuma puncak gunung es dari sebuah mekanisme kosmik raksasa yang super teratur. So, poin kuncinya di sini, yang kita kira berantakan, yang kita sebut kekacauan, sebenarnya adalah sebuah tatanan yang rumit banget. Sebuah pola yang terlalu besar untuk kita pahami kalau cuma dilihat dari sudut pandang kita yang terbatas ini. Dalam pandangan ini, alam semesta itu punya ritmenya sendiri, punya musiknya sendiri. Cuma, karena kita belum bisa dengerin musiknya, bukan berarti orkestranya nggak lagi main kan. Ini tuh kayak, kamu coba ngertiin lukisan Mona Lisa, tapi lihatnya dari jarak 1 senti. Yang kelihatan apa? Cuma gumpalan cat kan? Berantakan? Padahal aslinya kan nggak gitu. Dan kutipan ini, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Idenya adalah nggak ada yang terjadi gitu aja. Setiap peristiwa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu bergerak di jalurnya sendiri-sendiri. Sebuah lintasan takdir yang emang udah ada. Oke, biar kita benar-benar ngeh sama ide ini, kita perlu mendefinisikan ulang 3 kata kunci yang ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Kebetulan, takdir, dan kecerdasan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, soal kebetulan. Biasanya kita anggap ini kejadian random, nggak ada artinya. Tapi di sini, kebetulan itu diartikan ulang sebagai kegagalan kita buat ngeliat koneksinya. Sebuah ilusi yang muncul karena kita aja yang nggak bisa lihat benang merah dari pola yang lebih besar. Kedua, takdir. Seringkali kita mikir takdir itu kayak penjara yang ngekang kita, ngilangin pilihan kita. Tapi di sini, takdir digambarin bukan sebagai penjara, tapi sebagai arsitektur kosmik. Coba bayangin rel kereta api yang udah terpasang rapi. Nah, takdir itu relnya yang nentuin arah perjalanan. Dan yang ketiga, kecerdasan. Kita suka mikir kalau kecerdasan kitalah yang jadi masinisnya, yang pegang kendali. Tapi dalam kerangka ini, kecerdasan itu bukan masinis yang milih jalur loh. Dia tuh cuma penumpang yang sadar. Penumpang yang bisa nikmatin pemandangan dari jendela kereta yang udah jalan di atas relnya. Oke, gue tahu ide-ide ini abstrak banget kan? Nah, biar lebih gampang dicerna, argumen ini disajiin lewat beberapa metafora yang kuat banget. Mari kita lihat. Metafora pertama ini keren banget sih. Idenya adalah tentang sistem yang sempurna. Bukan alam semesta yang salah atau kacau. Sistemnya itu udah presisi. Kayak jam yang nggak pernah rusak. Yang telat atau yang bingung itu ya kita. Kesadaran kita yang belum bisa nangkep ritmenya. Terus yang kedua, ada metafora papan catur. Setiap bidak punya perannya sendiri. Dan setiap gerakan itu bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Ini seolah-olah bilang, kalau setiap tindakan kita, setiap jalan yang kita ambil, itu udah punya makna di skema besar. Walaupun kita sendiri mungkin nggak sadar pas lagi ngejalaninnya. Nah, ini nih mungkin metafora yang paling ngena dan paling jelas. Kita bukan masinisnya. Kita ini penumpang yang sadar. Kita bisa lihat pemandangan di luar jendela, bisa ngerasain guncangan kereta, tapi tujuannya udah ditentuin. Tugas kita ya menikmati dan mengalami perjalanan itu dengan sadar. Tunggu dulu. Kalau kita cuma penumpang, terus kebebasan kita di mana dong? Ini kan jadi paradoks banget ya. Dan kesimpulan yang ditawarin dari gagasan ini benar-benar menantang pemahaman kita soal apa itu bebas. Jadi, alur logikanya tuh gini. Pertama, kita sering keliru. Kita percaya kita yang milih, padahal sebenarnya kita lagi diarahkan sama sebuah arus. Kedua, semakin kita ngelawan arus ini, yang ada malah makin berat, makin banyak gesekan.
dibilangnya pelajarannya semakin keras. Dan yang paling penting, ketiga, puncaknya adalah kebebasan sejati itu bukan kemampuan buat milih apa aja, tapi kemampuan untuk menerima. Dan ini dia puncaknya. Titik akhir filosofis dari semua argumen ini. Kebebasan bukan lagi tentang mengendalikan takdir, tapi tentang berpartisipasi di dalamnya dengan kesadaran penuh. Ini kayak ngubah perjuangan jadi sebuah tarian. Nah, kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau gagasan ini ada benarnya, kalau kebebasan sejati itu adalah menerima, lalu apa artinya berjalan dengan sadar dalam hidup kamu? Kira-kira apa ya yang bakal berubah besok kalau setiap kebetulan yang kamu alamin, kamu lihatnya bukan sebagai hal acak, tapi sebagai sebuah petunjuk?